ini Pak Zainal, mana ini Pak Zainal? Selamat datang Pak Zainal. Bisa dimulai Pak Zainal. Saya yang mulai nih. Monggo. Boleh. Ayo. Enggak, mungkin kita baca sama-sama kasusnya yang apa? Ada di Rukol ini kan ada 4 kasus ini ya. Mungkin bisa di-share screen gitu Pak Endra biar kita fokus di layar. Oke. Tak bacakan dah. Nyatan, Bu. Ya, sip. Monggo, dibacakan boleh. Biar tambah mantap pemahamannya. Pak Zen. Sudah dapat pisaunya enggak? Tahu pisaunya enggak? Pisau Ya, menganalisis. Oke, saya bacakan ya. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu tegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Dan Ibu santai saja, Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan bela diri. Namun akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi hal tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Nah, di sini ada ini yang dianalisis ini, Pak. Atau kita kerjakan satu-satu gitu apa? Bu, gimana? Iya, baik. Kita ambil yang pertama. Loh. Jadi kan ini kita bahas satu-satu kayaknya, Bu. Tidak hadir. Dalam. Pertama, pertanyaannya apa pertanyaannya? Berarti pertanyaannya langkah-langkah yang harus restitusi siapa? Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Ibu ya, Bu gurunya ya. Bukan harus, yang sudah dilakukan tadi. Nah iya, yang dilakukan untuk anak tersebut kan. Oke. Itu yang tadi itu langkah-langkah apa? Hukuman,
Tentang konsekuensinya restitusi. Oke. Langkahnya membuat kesepakatan kelas dulu ya Pak ya. Mohon maaf ini suaranya semua apa saya tak ya Kak? Lah ya krek ya Bu ya. Betul. Semuanya itu Bu. Oh, Membuat maaf. membuat Ya. kesepakatan ya. Ya, membuat kesepakatan luas gitu ya, Iya. Bu. Kelas 1 mapel. Mata pelajaran kan ini. Iya, mata pelajaran Iya. kan ya. Nah, Iya. berarti membuat kesepakatan mapel dalam pelajaran. Terus setelah membuat kesepakatan, barulah nanti mereka kalau tidak melaksanakan dari kesepakatan ini, barulah di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, 1 hukuman, yakni untuk menghentikan tindakan yang negatif. Yang kedua, konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Dan restitusi ini kan untuk dia agar bertanggung jawab. Timbul dari dirinya. Oh, tentas. Monggo. Ayo moderator, monggo. Pak Zen. Oke. Ini nanti apa hanya didiskusikan saja atau dibuat laporan tertulis Ya, atau bagaimana ini? Buat laporan tertulis Bu, buat apa diupload di selanjutnya kan besok. Oke. Presentasi kan pasti. Berarti ini Ya sama gimana? Kita seperti sebenarnya di yang akhir. sebelum-sebelumnya itu Bu. Kita satu-satu aja. Jadi mulai kasus pertama ini dulu. Di sini kan sudah ada pemantiknya. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa yang yang sudah dijalankan Bu Santi. Di sini kan langkahnya apa aja. Saya tuliskan untuk apa itu langkah-langkahnya, nggih. Boleh, iya Pak. Biar Mungkin dari teman-teman bisa buka di grup. Di situ kan sudah ada kiriman dari Pak Yusuf untuk apa itu? Untuk 4 kasus ini. Jadi saya ketik, kita bahas sama-sama gitu ya. Iya. Ini saya Ngoten sudah ya buka. Pak Zainal. Saya ganti presentasikan langsung ke itu. Nah, langsung aja. Kasus yang pertama dulu nggak ya Pak Zainal? ya. Nggih, leres. Langkah-langkah restitusi ya. Bisa kasus yang ini pertama. Hukuman. Pertanyaannya tadi apa? Guys? Langkah-langkah restitusi apa yang telah dilakukan? Yang telah dijalankan oleh Ibu Santi. Kalau langkah-langkah restitusi kan iya nanti langkah-langkah restitusi anu kan nggih, apa ada 5 kontrol itu kan tadi nggih? 3. Iya. 3 Pak, 3 kontrol. Ada tiga langkah-langkah restitusi. Iya, betul. Berarti langkah-langkah restitusi yang sudah dijalankan Ibu Santi. 3 itu segitiga tadi Bu. Ini restitusinya ada banyak kayaknya Bu. Bukan beda Restitusi dengan kan 5 posisi kontrol loh. Benar Pak Zen. Yang pertama hukuman. Ya kan nggih? Sebagai penghukum. Hukuman konsekuensi restitusi 3. Nah, itu kan. Kalau pisau itu ada restitusi posisi kontrol, Bu. Gini Pak, kalau pendapat saya kita jelaskan dulu
segitiga restitusi yang telah dilakukan Ibu Santi itu apa? Misalkan 1, memvalidasi kesalahan, identitas, kayak gitu, tindakan. Terus yang pertama menstabilkan dulu. stabilkan Yang identitas, menstabilkan itu kalimat yang mana? Terus memvalidasi tindakan itu yang mana? Baru nanti setelah 3 menanyakan ke itu posisi kontrol guru di mananya, gitu. Untuk restitusi itu beda dengan segitiga restitusi kayaknya, Bu. Iya, betul, Pak. Sebentar. Ini segitiga restitusinya dulu untuk menunjukkan tindakan Bukan. yang sudah dilakukan pada teks itu, Pak. Nah, punten Bu Sofi, kan pertanyaannya kan langkah-langkah apa yang sudah langkah-langkah apa tadi? Restitusi. Bentar. Langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan Bu Santi? Bentar Bu, saya coba. Restitusi itu apa aja? Bukan beda dengan apa? Segitiga Beda restitusi. segitiga, iya. Bukan segitiganya Berarti ini peran Bu guru Sofi. ya, kontrol guru tadi 5 peran guru. Enggak, dari yang dibacakan sama Pak Zainal tadi itu sudah yang dijalankan apa? Bentar, saya carikan di modulnya tentang restitusi. Nah, ini ya Bu. Restitusi itu kan sama seperti itu toh Pak. Healing kan? Healing. Bukan. Penyembuhan setelah diberikan hukuman. penghukum, membuat rasa bersalah. Di situ kan restitusi kan tindakan memperbaiki apa yang sudah dia lakukan toh. Nah, fokusnya di situ pada istilahnya apa? Pengakuan dosa. Oh, iki salah. Enggak gitu dah. Monggo yang lain. Benar sih, Pak. Karena di sini sifatnya tidak ada hukuman restitusi itu. Pengakuan salah, kemudian langkah perbaikannya apa? Itu ya, Pak ya. Enggak, maksudnya pertanyaan itu langkah yang di apa itu? Stabilkan identitas. Oke. Saya boleh ngomong? Monggo Pak Zainal. Monggo. Nah, ini sepaham saya nggih. Kalau melihat runtutan pertanyaannya kan ada 4 ini. Kayaknya ini saling berkesinambungan. Yang pertama itu disuruh menjelaskan langkah-langkah yang sudah dilaksanakan. Langkah-langkahnya mungkin dituliskan secara alurnya. Alurnya bagaimana? Hanya alurnya, bukan masuk ke dalam materi, Mas Yan. Jadi alurnya Bu Santi itu menerapkan apa? Terus merujuk ke kedua, yang kedua itu pertanyaannya, nah itu menurut kita. Jadi langkah-langkahnya itu sudah sesuai apa enggak yang menurut kita itu bagaimana? Nah yang baru yang ketiga, itu kita menentukan posisinya Bu Eni, posisinya Bu Eni itu sebagai apa? Baru ini yang menampilkan posisinya. Posisinya itu antara 5 posisi kontrol ini tadi. Nah, berarti satu-satu dulu nggih Pak Zainal. Nah, terus kemudian jadi kalau misalkan dari pertanyaan nomor 1, kita menentukan langkah-langkahnya itu apa saja yang sudah dilaksanakan. Jadi alurnya kan. Iya, kan di sini Bu Santi kan tadi. Bu Santi, ya. Tadi kan,
Mas, Bu Santi kan menanyakan Bu Santi kan awalnya kan menanyakan itu benar apa enggak, terus kemudian mau minta maaf, tapi nggak langsung disuruh maaf, tapi harus ya, kreatif dalam meminta maafnya. Itu mungkin langkahnya disebut apa? itu namanya menstabilkan keadaan. Identitas. Sorry. Jadi itu Nah, itu Pak, mungkin ya. larinya ke itu lah menurut saya, ke segitiga itu. Ya betul itu. Restitusi. Yang kedua Itu, memvalidasi Pak. tindakan Untuk yang menstabilkan, salah. Bu Santi itu pertama setelah mendengarkan curhatan Bu Eni kan beliaunya bertanya langsung kepada murid yang bermasalah tadi. Jadi di situ posisi beliau itu sebagai stabilisator, menstabilkan itu tadi identitasnya. Gitu loh. Itu kan langkah tuh, apa enggak begitu? Iya, Betul. maksudnya mungkin seperti ini Bu Saufi, ngapunten. Langkahnya apa dari kasus satu ini loh? Langkahnya Bu Santi apa? Contoh misalnya yang di Nganu Kuning ini ya Bu ya. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Nah, ini termasuk restitusi apa enggak? Nah, Restitusi. di sini kan yang ditanyakan langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dilakukan atau dijalankan oleh Bu Santi. Langkahnya apa aja? Gitu Bu. Nah, berarti kalau menurut Pak Hendra, langkah pertama apa? Coba dengan kalimat Pak, biar saya juga ikut ini. Nah, ini kita baca lagi dari cerita kasusnya Bu Santi yang merujuk ke langkah-langkah restitusi itu yang mana? Kita bahas satu-satu dulu aja Bu. Seperti Pak Azan yang bilang, menanya kepada siswa yang bermasalah tersebut. Itu adalah langkah pertama yang beliau lakukan. Menanyakan apakah yakin mau minta maaf. Nah, ini berarti Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan, melakukan atau memperbaiki permasalahan yang ada. Ini termasuk Nah, itu juga restitusi apa enggak? Termasuk. Ya. Termasuk. Restitusi Pak, karena kan belum menghukum. Masuk. Restitusi itu bukan hukuman, Bu, tapi makanya restitusi. Jadi memvalidasi tindakan yang salah itu. Enggak. Coba Nah, punten, aku yang bingung. Kalau dari pertanyaan nomor 1 ini ya Bu ya, nanti dalam kasus di atas langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan. Berarti jawabannya diawali dengan restitusi yang sudah dilakukan Ibu Santi adalah yang pertama tadi apa Bu? Menanyakan apakah gagasan memperbaiki masalah. Menanyakan apakah bersedia memperbaiki masalah yang telah diperbuat. Ini ya. Terus yang kedua, langkahnya apa lagi? Ini menanggapi termasuk restitusi ya? Iya, menanggapi itu termasuk restitusi apa enggak? Termasuk. Ini menanggapi bahwa tindakan itu boleh dilakukan bila mereka bersungguh-sungguh ingin meminta maaf. Ya, masuk ya.
Masuk ya, Pak? Iya. Oke, kalau saya menurut saya masuk. Ya, berarti menanggapi apa mau? Menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh meminta maaf. Redaksinya kayak apa ini, Bu? Menanyakan kesanggupan Atau apa Ibu yang akan Santi dilakukan. memperbolehkan Hmm. agar mereka Pak, saya agak-agak berseberangan. ya, enggak apa-apa, Bu. Iya, makanya diskusi dituangkan aja. nanti akhirnya nanti ketemu itu. Menanyakan langkah perbaikan. Pertanyaan pertama. Menanyakan langkah perbaikan apa yang akan mereka lakukan. Apakah meminta maaf atau yang lainnya sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah dibuat dengan Bu Santi. Ya, kalau bisa jangan lepas Panjang-panjang. dari kasusnya ini, ya. Kalau bisa jangan lepas dari kasus satu ini, Bu. Ini kan sambungannya dari sini ya, Bu ya. Ngapunten, ini saya blok. Ini kelihatan kan, Nggih? Enggak ada share screen, Pak. Oh, ini saya share, Bu. Ini saya blok nih, Bu. Vivi sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya akan meminta maaf. Lanjutannya kan ini, Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh. Artinya di sini meminta maafnya kan? Iya. Iya. Ya. Berarti yang langkah-langkah yang diambil itu berarti Bu Santi memperbolehkan permintaan maaf itu asal dengan sungguh-sungguh gitu. Ini Menanyakan didasari oleh keinginan keyakinan sendiri, karena keyakinan yang telah dibuat. Menanyakan keyakinan mereka untuk minta maaf. Keyakinan kan sungguh-sungguh, dia yakin sungguh-sungguh minta maaf, tidak mengulangi lagi gitu, Pak. Itu tak? Menanyakan keyakinan. Atau langsung aja ya, meminta maaf gitu ya. Monggo, oke. Langsung saja meminta maaf atas dasar diri sendiri. Ibu Santi menanyakan sama Vivi dan Natali itu untuk meminta maaf dengan sungguh-sungguh gitu. Iya, boleh. Ya, Pak. Jangan ya, boleh gitu, Bu. Gini. Menanyakan keyakinan. Ibu Santi menanyakan kepada Pak Hendra. Saya boleh ngobrol? Monggo, Pak. Saya boleh ngomong? Monggo. Lihat tadi kok saut-sautan, nggak enak. Kalau saya habis baca barusan, kalau restitusi itu kan gimana caranya guru memberikan konsekuensi kepada anak. Contoh kalau misalkan anak merusakkan barang fasilitas sekolah, berarti konsekuensinya memperbaiki. Nah, ini kan anak-anak kan karena tidak menghormati Bu Eni. Nah, tidak menghormati Ibu Eni berarti langkah restitusinya yaitu adalah menggantikan rasa hormatnya ke Bu Eni.
Kalau menurut saya sih seperti itu. Betul, Dengan dengan cara cara apa? mengirim email seperti itu. Mengirim email atau meminta maaf di situ pilihannya, Pak. Ya, mengirim Hmm. email atau Mm-mm. apa ini? Mengadakan diskusi. Iya, mengadakan diskusi dengan Bapak Kepala Diskusi. Sekolah untuk berikutnya jika guru yang bersangkutan tidak hadir meminta Bu Eni lagi yang mengisi. Ada 3 Ya. sebenarnya ya. Meminta maaf, berkirim email, kemudian berdiskusi dengan kepala sekolah. Ya, jadi ada 3 diskusi. Solusinya adalah diskusi. Dengan Yang kepala kedua sekolah. email. Enggak, sama teman-teman Ibu Oh, sama diskusinya. teman-teman. Oh. Terus yang kedua mengirim email ke Bu Eni. Terus yang ketiga minta ke Pak Kepala Sekolah kalau nanti Bu Santi ya, Bu Santi tidak hadir lagi, minta Ibu Eni yang gantikan lagi. Tuh, kalau menurut saya. Jadi restitusinya Untuk mengirim emailnya apa, Pak? Mengirim emailnya itu redaksinya kayak apa ini? Mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan. Usulan kedua ya mengirim email restitusi itu kan hasil mereka. apa? Healing atau apa penyembuhan dari hukuman tadi itu, Pak. Hukumannya misalnya tadi Kalau saya menurut saya langkahnya itu berarti Bu Santi sudah menerapkan restitusi dalam bentuk menggantikan rasa hormat ke Bu Eni, menggantikan rasa hormat Natali dan Vivi kepada Bu Eni. Itu. Kalau langkahnya sih, kalau menurut saya seperti itu. Ini langkah yang telah dilakukan oleh Pak Endra. Menggantikannya ada 3. Memang ini restitusi, terus langkahnya di situ apa aja gitu loh. Langkahnya ya itu tadi menggantikan rasa hormat kepada menggantikan rasa hormat Natali dan Vivi kepada Ibu Eni seperti itu. Dengan beremail dan dengan 3 cara itu tadi. Dengan apa? Mengirim email. Terus? Itu masuk ke nomor 2, Pak. Itu sudah masuk nomor 2. Apa langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Jadi yang 3 langkah itu tadi sudah masuk nomor 2. Enggak, lanjutannya tadi loh, Pak, menggantikan rasa hormat. Menggantikan rasa hormat Vivi dan Natali kepada Ibu Eni. Ini aja. Jadi langsung ke pertanyaan kedua. Ditambahkan Pak Hendra, membangun gagasan kepada Vivi dan Natali untuk mengganti rasa hormat. Jadi kan bukan seolah-olah, kalau perkataan yang tadi kan seolah-olah Ibu Santi yang menggantikan. Jadi Ibu Santi membangun gagasan kepada Vivi dan Natali untuk mengganti rasa hormat kepada Ibu Eni. Ini enggak sama seperti yang satu, Pak. Menanyakan apakah bersedia memperbaiki masalah tersebut. Enggak sama. Memperbaiki kan. Yang mana, Pak? Gimana? Yang seperti pada poin pertama. Menanyakan apakah bisa memperbaiki masalah. Kan masih pertanyaan, Pak. Apakah mau? Kan akhirnya terus langkah berikutnya muncul gagasan itu tadi, Pak Indra. Oke, siap, Bu. Lanjut ke 2. Di nomor 2.
Kalau itu menurut saya sudah sesuai dengan 3 langkah itu tadi. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuat? Menurut saya kita, Kami, kami Pak. menurut kami, bahwa restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai. Terus langkahnya yang 3 tadi. diusulkan 3 tadi berkesinambungan dengan yang nomor Mendiskusikan 1, Pak. dengan langkah mendiskusikan dengan sebagai teman sekelas. berikut. Betul. Atau di copy yang di atas tadi. Boleh. Beda tuh. Ini Tapi itu enggak. yang mana? Mendiskusikan ini, Pak, mendiskusikan dengan teman-teman, Pak. Langkahnya mendiskusikan dengan teman. Ada tuh Bu di sini mendiskusikan, Bu? Ada, diskusi Ada. dengan temannya. Itu kan dari gagasan dulu berarti. Itu kan di akhir berarti kan, Bu? Dalam menurut saya langkah ini loh, Pak. Dimasukkan aja enggak apa-apa, Pak. Langkahnya, Pak. Oh, ini. Mendiskusikan dengan teman sekelas. Nah, yang kedua, tentang gagasan mendiskusikan tentang sikap saling menghormati. ini kan Vivi itu mengusulkan kalau mereka mengadakan diskusi kelompok dengan teman-teman sekelas. betul. Ya itu sudah Dan memang termasuk. itu, Pak. Jadi Langkah yang harus dilakukan yaitu membuat diskusi dengan teman-teman, membuat diskusi kelompok dengan teman-teman sekelas gitu ya, Bu? boleh Ya, karena belum dilaksanakan. Ya. Iya. membuat usulan, berdiskusi, Mengadakan diskusi, mengadakan kelompok diskusi dengan teman sekelas tentang arti terus pentingnya menghargai, tentang arti Saling menghormati. pentingnya saling Sikap saling menghormati dan menerapkan di kehidupan sehari-hari. dan menerapkan di kehidupan. Ngeten ya. Selanjutnya mengirimkan sehari-hari di email sekolah ya, Pak. tentang Ini di hasil sekolah diskusi. ya, lingkungannya di sekolah. Tapi ya boleh sehari-hari. Mengirimkan email tentang hasil diskusi. Terus Pak? Ke Bu Eni. Pada Bu Eni. Kepada Bu Eni. Terus yang selanjutnya meminta kepala sekolah mengirimkan email tentang hasil diskusi
Hasil Kepada Ibu diskusi Eni. bahwa kepada Ibu Eni. Ini berarti ya, Meminta memberitahu kepala sekolah Pak Hasan. kalau Ibu Santi nggak masuk lagi, meminta untuk Bu Eni sebagai guru pengganti. Berarti di sini mereka itu memberitahu Bu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah. Berarti kepala sekolah telah mengetahui. Vivi dan Natali sudah memberitahukan atau Vivi dan Natali kok telah ya bahasanya apa? Oh, iya. Ini loh Bu, redaksinya ini bagaimana? Mereka Vivi pun dan memberitahu Natali Bu meminta Eni, kepala sekolah memberitahu ya Pak, memberitahu kepala sekolah atau meminta? Mengusulkan. Meminta sih kalau siswa mengusulkan Bu Eni boleh. ya. Meminta boleh, mengusulkan Tapi ini boleh. mengusulkan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah bila Ibu Santi sakit bisa Tidak hadir, Pak. diganti. Tidak tahu sakit apa enggak, tidak bisa hadir. Nah, Tidak hadir. hadir bisa digantikan oleh Ibu Eni. Mantap, Ini luar ya? biasa. Sip. Oke. Jos, pokoknya jos. Yuk, ketiga. Ketiga. Nomor 3, posisi Bu Eni. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Nah ini Vivi, baru Ibu Eni loh, masuk. Ibu Iya, Eni, Bu Eni, Bu betul. Eni. Ini lima posisi. Yang apa? Yang ditertawakan sama Vivi sama Natali. Nah, dia menasehatinya tadi dengan cara apa? Kalau saya, dia lebih menjadikan mereka itu teman. Jadi memposisikan dirinya itu sebagai temannya Vivi dan itu. Betul, teman. Kalau saya juga setuju sebagai teman. Teman, kan enggak memarahi, enggak menghukum, enggak, ini hanya mensejajarkan posisi, gitu loh, Pak. Jadi sini role-nya sebagai teman. Tapi di sini kan dari Bu Eni memberitahu Ibu Santi toh atas tingkah lakunya Vivi ya, sama pada Natali. Akhirnya. Tapi di sini kan yang ditanyakan peran atau role-nya Bu Eni saat masalah itu gitu loh. Dia menanganinya, menangani Vivi dan ini tuh memakai pendekatan apa kan begitu. Jadi peran 5 kontrol guru di sini yang mana? Kalau menurut saya, beliau mensejajarkan diri sebagai teman, rekan. Kan bukan penghukum. Itu Pak, dari kata ini Pak. Dari kata ini. Memposisikan diri sebagai teman. Gitu loh Pak. Dibuktikan dengan Bu Eni memposisikan ayolah tugasnya dikerjakan. Diri sebagai teman. Nah, itu dibuktikan dari kata-katanya Bu Eni, Pak. Tanda petik. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Itu posisikan sebagai teman ya. Oke. Pripun Bapak Hendra? Atau punya pendapat lain barangkali?
Wes, masuk ini Bu. Masih ada 3 lagi. Masih ada itu 3 boleh lagi. saya. Masa itu. Oke, Ini oke, cukup oke. 1 aja ya. Jelaskan jawabannya kan sudah cukup ini. Ya, Cukup. Oke. itu Itu jika. Pak, Eh. redaksinya itu Pak. Oh iya. Dibuktikan. Ini Nah, lanjut yang berikutnya. 4 ya Bu. Iya, kepala sekolah, posisi sebagai kepala sekolah. Jika Anda adalah Pak Hasan, nah, Dikasih ribu. Di sini jika Pak Hasan Kasih hadiah sepeda motor. Pak Hasan di sini Pak KS. Hasan bagaimana menyebar langkah ini di sini sikapnya Pak Hasan itu Menyetujui enggak sih? Menyikapi Enggak sih? Nah, menyikapi Bu Santi tadi Pak Hasan itu menurut Pak Hasan sudah tepat enggak yang dilakukan Bu Santi gitu loh Pak. di sini nggak ada kata-kata Pak Hasan ya Bu? Ini ada. Ada Pak, kepala sekolah Pak. Iya, tapi ini kan kata-katanya siapa itu Vivi sama Natali Bu. Mereka ini kan Vivi dan Natali, mereka ini Bu. Mereka Vivi dan Natali pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu Bapak Kepala Sekolah. Nah, ini kan tindakannya jawabannya Pak Hasan kan masih belum. Ya, bila lain waktu pertanyaannya Pak, bila lain waktu ada petunjuk. Itu maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni. Ini kan masih diusulkan atau mereka ini sudah memberitahu kepala sekolah. Nah, dia masih memberitahu kepala sekolah masih belum menanggapi, nggak ada redaksi kepala sekolah menanggapi di sini. Tapi ya. Pertanyaannya Bapak, pertanyaannya coba kembali ke pertanyaan. Tapi, nah, jika Anda adalah Pak Hasan. Jika Anda Pak Hasan. Nah, berarti kan pendapat Anda jika panjenengan Pak Hasan mengenai anak buah Anda, Bu Santi, yang langkah yang telah dilakukan Bu Santi tadi menurut Bapak pripun? Bukan pendapatnya Bapak, tapi jika kita kepala sekolah punya anak buah seperti Bu Santi melakukan langkah-langkah tadi, itu menurut kita tepat enggak? Itu loh Pak. Sudah sesuai dengan restitusi. Kalau menurut saya begitu. Kalau saya gini Bu, kalau ini kan jawaban tadi. Kalau ini kan pertanyaannya kan ngalir ya, 1, 2, 3, 4. Kalau sepaham saya, kalau misalkan sampai kan jadi Pak Hasan menerima laporan Ibu Santi kalau mengusulkan saya nggak masuk digantikan Bu Eni. Nah kira-kira sampean menyetujui apa enggak? Kalau menurut saya sih gitu. Mengusulkan menegur. Menyikapi langkah yang menyikapi langkah yang ditempuh Bu Santi loh Pak di sini. Maksudnya ini masalahnya kan ada 2. Tentang Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali atau Bu Eni sebagai guru gantinya Bu Santi. Terus tadi yang kuning-kuning loh Pak. Yang kuning-kuning itu. Ini. Bukan. Nah ini loh. Kalau tidak ada kalau lain waktu, kalau tidak ada guru, maka sebagai Pak Hasan itu untuk menggantikan ini membutuhkan Bu Eni sebagai guru pengganti. Itu langkah ini kata-katanya Natali dan Vivi Bu Mas Uda. Maksudnya Pak Rozikin Pak Zainal tadi itu ini karena ada 2 sikapnya Bu Santi itu kan ada 2. Yang pertama Ibu Santi sakit sehingga tidak masuk, akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Terus yang kedua itu ini Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali tentang laporannya Bu Eni. Terus itu sudah tepat apa enggak jika kita jadi kepala sekolah?
Nah, gitu Betul, aja. begitu Bapak. Kan tepat Jadi menentukan. pertanyaan. Jadi, apakah langkah-langkah Bu Santi tadi sudah tepat kalau ditinjau dari restitusi? Benar Pak Endra, lanjutannya ke sana. Menurut saya sudah sesuai. Berarti pertanyaannya, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Menyikapinya, setuju. Tindakan yang dilakukan Bu Santi menurut Tepat. saya sudah melalui Tepat. tahapan restitusi. Setuju. Dan Tepat. beliau mau berbagi dengan Ibu Eni bagaimana menyelesaikan masalah siswa tersebut, berbagi praktik baik. Nah, yang diambil Bu Santi. Gini dah, atau ditambahi apa lagi? Jika kami menjadi kepala sekolah, kami setuju dengan sikap yang diambil oleh Ibu Santi dengan memanggil Vivi dan Natali atas aduan dari Bu Eni. Ibu Santi meminta kepada mereka untuk meminta maaf ke Ibu Eni. Gini. Monggo Bu Sofi, Pak Zainal. Pak. Apunten Pak. Ini redaksinya di awal kalimat itu sudah tepat menurut saya. Dengan memanggil Vivi dan Natali atas aduan dari Bu Eni. Nah, kenapa tidak kita kaitkan dengan kata-kata restitusi, Pak? Bahwasanya langkah Ibu Santi, langkah beliau itu sesuai dengan langkah-langkah restitusi. Kalau menurut tema saya yang nggak usah disebutkan dan Bu. Nggak usah disebutkan. Iya. Atau langsung sudah berhenti sampai di sini aja. Ini. Oke, kalau Pak Zainal, gimana Pak Zainal? Jangan dihapus Pak tadi itu. Benar. Oke. Iya, aman Pak, aman. Aman ya Pak. Saya tak tahu aku gak ketok Pak Zainal aku wajahnya. Oke, lanjut sama Pak. kok. Intinya sama, menyetujui langkah yang telah diambil. Pada dasarnya kan itu. Ya, menyetujui tanpa ngasih sih. Oke, langsung ke kasus kedua dan kasus 1 selesai. Ada berapa kasus ini Pak? 4. Ada 4 kasus Bu. Ini masih 1 kasus. Ya. Ayo dibaca. Saya bacakan ya. Saya bacakan aja Pak. Sampean sudah capek. Terima kasih loh Pak Zainal. Monggo Bu Masuda juga boleh loh, suaranya merdu Pak Silvi. Bu Masuda aja gantian. Oke, boleh. Ya. Kasus kedua, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Oke. Ayo Pak.
Ada Pertanyaan. lanjutannya Bu. Iya, Ada lanjut. 3 lanjutannya. Masih banyak Oh. lanjutannya. Pokoknya intinya salah pakai sepatu. Gurunya enggak mau Mana? tahu. Nah, udah lanjut. Ayo. Lanjut. Langsung ke pertanyaan dah. Enggak, maksudnya Ya. kasusnya. Loh, ya ini Oh, tadi Bu, kasus. Pak Lukman menanyakan. Pak menanyakan Sabrina, siapa ini? Sabrina peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Lanjut ya, Pak. Oke, Bu. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantar sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, dalam kasus di atas, sikap posisi apa yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya? Ya, indikatornya. Dua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Yang ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai yang pertama, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Dua, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nah, yang pertama ini loh, dalam kasus di atas sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Menghukum. Ya. Satu-satu dulu nggih, Bu. Dalam kasus ini dulu. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan. Apa indikatornya? Hukuman. Menghukum. Kan melanggar. Sikap posisi beliau adalah sebagai penghukum. Penghukum. Sikap Penghukum posisi sama penegak beda toh, Bu? Beda. Loh, memang ini hukuman, Pak. Perannya kan penghukum. Pak Lukman yang sebagai penghukum. Bukan larinya ke hukuman yang kriminal apa itu, Pak. Enggak, di sini posisi guru. Nah, indikator itu penunjuk, Pak. Kalimat mana yang menunjukkan kata-kata menghukum sebagai penghukum? Itu tadi, melepas. Ya. Kamu sudah melanggar. Nah, kata-kata itu loh, Pak. Menghukum itu kan
tidak boleh memakai sepatu, Bu. Iya, enggak, Yang maksudnya tadi di sini dicoba. disuruh menunjukkan tanda atau kalimat mana, indikator mana yang menyatakan Oh iya, bahwa itu betul. penghukum. Nah itu, melanggar peraturan sekolah, tidak sanggup, bukan. Ini sampai ini. Betul, itu. Sampai sehari, Pak. Seharian. Itu hukuman. Ini sebagai penghukum sudah tepat ya, Bu? Nah, Ya. indikator, Pak, di bawahnya aja, Pak, indikator. Iya. Apakah indikatornya? Nah. Jadi indikatornya Oke. apa perkataan atau gimana? Namanya indikator kan penunjuk sih, Pak. Rambu atau semacam clue yang menyatakan sebagai indikatornya adalah kan di sini sudah kata-kata tanda. Pak Lukman. Wes langsung Ya, gini aja, ini, Pak. Bu. Boleh dengan indikatornya adalah kata-kata Pak Lukman sebagai berikut. Nah, boleh Pak, ini Pak indikatornya adalah setelah kata adalah. Setelah kata adalah. Indikatornya adalah kata-kata Pak Lukman. Kata Pak Lukman. Udah gitu aja. Ucapan Pak Lukman atau kata-katanya. Nah, wes gitu. Koma, Pak. indikatornya ada kata Pak Lukman. Kok kata ya, Bu? Kata-kata ya? Ucapan Pak Lukman. Perintah Pak perintah. Ucapan ya, Pak. Ucapan Pak Lukman. Perkataan Pak Lukman. Perkataan Pak Lukman ya. Apa, Bu? Selain itu apa? Ini kan ada, Bu. Ada lagi kan. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan, kamu salah. Sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Ya, Segera itu juga buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sesuai. Ini masuk. Masuk. Itu tadi kurang, Pak. Kan aja. Kan proof. Indikator. Nah, oke. Ya. Tanya yang kedua. Bila Pak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, Kira-kira apa yang dikatakannya? Pertanyaan apakah sudah diajukan ke Sabrina? Apa yang dikatakan ini, Bu? Bila Bapak Lukman, jika dia sebagai manajer. Manajer itu cenderung ke sebagai role yang positif yang sudah diterangkan, Bu. Berarti ini Pak Lukman dulu yang dikatakan Lukman. Yang dikatakan apa? Kira-kira apa yang dikatakan Sabrina? Ini. Sabrina, kenapa kamu baru datang dan memakai sepatu kan putih? Atau kenapa kamu datang terlambat? Di sini kan, iya ya Pak ya, tadi kan enggak bertanya ya dia Pak Kuman, kenapa kamu datang terlambat, enggak ya Pak ya? Enggak ada pertanyaan begitu ya? Enggak ada. Tapi ini kan seumpama Pak Lukman ini posisinya jadi manajer. Kira-kira apa yang akan dikatakan Pak Lukman? Misal ini
Sabrina, kenapa kamu memakai sepatu warna hitam? Warna putih. Kenapa? Cocok nggak? Enggak, Pak. Kan bukan terlambat. Bukan terlambat. Tapi dia pakai sepatunya. Terlambat Sabrina, juga, Bu. Pak. Terlambat, ah? Terlambat juga itu, Bu. Terlambat juga. Oh, terlambat. Sabrina, kenapa kamu bisa Berarti terlambat dan memakai alasannya ini berarti tidak sesuai warna? Sabrina tanya Tidak sesuai lagi. peraturan. Sabrina menjawab, maaf Pak, saya bangunnya Kesiangan. kesiangan, jadi keburu-buru. Dan salah memakai sepatu. Pakai mengarang jawaban dari Sabrina kan? Enggak. Ini kan dari sini, Pak. Dari sini. Saya Larinya. Nah. Dan keburu-buru kan sampai ke sekolah. Tapi kalau di sini kan ini kan manajer ya, Pak ya. Menanyakan Pak Lukman menanyakan tentang keterlambatannya dan disuruh. Itu kan Pak, bukan gitu. Pak Lukman menanyakan tentang keterlambatannya dan ini pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang diajukan ke Sabrina? Iya. Berarti Sabrina nggak usah berarti. Nggak usah. Berarti pertanyaan pertama aja. ini. Iya. Pertanyaan aja berarti. Oke. Pak Lukman menanyakan. Mohon maaf Pak sebelumnya Pak. Monggo Bu Sofi. Nggih. Boleh, nggih. Ini jenengan perkataan ini boleh. Nah, di sini kita sesuaikan peran kita guru sebagai manajer. Nah, sejauh yang saya tahu, manajer di sini itu tidak menghakimi, tapi lebih ke mengarahkan, memanage. Nah, mengarahkan siswa sesuai keyakinan kelas yang dibuat. Keyakinannya adalah tidak boleh datang tepat waktu, memakai seragam, bersepatu hitam. Nah, di sini sebagai manajer itu kembali meyakinkan apa yang akan seperti ini, Pak. Apa yang akan kamu lakukan setelah kamu melanggar aturan hari ini? Nah, seolah-olah itu kayak diberi kebebasan untuk murid itu menyelesaikan masalahnya sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Jadi kata-kata pemantiknya, kata-kata yang muncul yaitu tadi. Apa yang akan kamu lakukan berikutnya setelah hari ini kamu melanggar aturan? Seperti itu menurut saya. Langsung fokus ke pertanyaannya aja Pak Bu Sofi. Pertanyaannya langsung ini aja. Kira-kira apa yang dikatakan Pak Lukman? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang diajukan ke Sabrina? Gitu. Apa gini, Pak Hendra? Lebih ke fokus nggak sih? Ya, Amit ya. Apa nggak gini, Pak Lukman menanyakan kepada Sabrina tentang keterlambatan dan kesalahan memakai sepatu. Itu saja. Gimana Pak Zainal? Lebih ke pertanyaan pemantik pengaturan manajemen waktu nggak sih kalau menurut saya? Atau Pak Lukman tanya ya kenapa kamu terlambat gitu ya? Ya kenapa terlambat, terus habis itu kira-kira apa ya alasan, terus kemudian sudah tahu konsekuensinya kalau terlambat bagaimana, terus mari ngono ya, terus habis itu manajemen harusnya dilakukan dan sebagai pemantau nantinya, konfirmasi atau memantau perkembangan selanjutnya.
Terus bagaimana ini, Pak, lanjutannya? Gimana lanjutannya? Itu kan penyebabnya kan sudah. Apakah Sabrina, apakah kamu tahu konsekuensinya atas apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Kenapa peraturan sekolah tentang 6 menit, dah. Tinggal 6 menit. Ya itu loh Pak, kan itu tadi sudah jenengan beri pertanyaan pemantik seperti itu. Dikembalikan lagi ke anaknya, apakah akan ada langkah perbaikan ke depannya, baru nanti fungsi guru sebagai pemantau gitu loh. Ini yang ditanyakan itu kata-katanya Pak Lukman, Bu. Iya Dipikirkan betul. kata-kata Iya. Pak Lukman Betul Pak. Iya, benar. apa gitu, Bu. Apa? Nah ya itu Iya. tadi. Apakah kamu akan memperbaiki untuk ke depannya gitu loh. Kan sudah bertanya, kenapa kamu terlambat? Nah, sudah melanggar kan? Nah, untuk next-nya itu akan ada langkah perbaikan tidak? Apakah kamu akan memperbaiki untuk berikutnya? Untuk selanjutnya? Enggak pakai konfirmasi konsekuensi kah? Pak. Dan memakai sepatu. Kenapa kamu terlambat? Dan Konsekuensi konfirmasinya gimana, Pak Zainal? Sabrina, apakah kamu tahu konsekuensi yang sudah konsekuensi kamu langgar. dari Kamu langgar. Peraturannya kamu langgar. Kalau bisa kata-katanya positif, Bu, maksudnya. Iya. Iya. Kalau melanggar kan negatif. Iya. Apakah kamu tahu konsekuensi dari tindakan yang sudah kamu lakukan? Tindakan yang kamu lakukan. Konsekuensi. Atas tindakan yang dilakukan. Ini ya, konsekuensi atas yang kamu perbuat. Apakah kamu tahu Sama. konsekuensi atas tindakan yang kamu perbuat? Wes, gini, ada lagi? Jelaskan. Nah, jelaskannya ini gimana? Enggak usah, Pak. Itu sudah otomatis menjelaskan. Sudah otomatis ya? Terus selanjutnya apa namanya? Apa solusi mungkin? Habis konsekuensi terus solusi. Terus ini, Pak. Terus ini kira-kira lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih, Pak. Ini sudah nggih? Oke. Atau ada tambahan untuk jelaskannya? Itu Pak, manajernya kan sampai menemukan solusi biasanya, Pak. Kalau manajer itu hanya mengarahkan, Pak. Nanti siswa atau murid itu yang mencari solusi, tidak akan mengulangi sendiri. Jadi intinya pertanyaan pemantiknya itu tadi loh. Apakah kamu akan memperbaiki ke depannya? Diserahkan ke siswa sendiri. Guru hanya sebagai apa ya istilahnya? Ya tadi, manage saja. Kalau cuma sampai di sana, kalau menurut saya cuma berhenti di konsekuensi, Pak, tapi belum menemukan solusi. Berarti ditambahi apa berarti? Apakah kamu sudah tahu solusi dari apa yang sudah kamu perbuat? Itu kan sudah termasuk konsekuensi itu tadi, Pak. Oh, termasuk. Oke, Pak.
Lanjut kalau gitu. Pak Zainal gak konsen yo. Ayo Pak Zain. Kalau konsekuensi itu hanya lebih ke penebusan rasa bersalah sih, Pak. Penebusan dari kesalahan sih. Jadi, ibaratnya kasaran hukuman nih. Gitu. Kalau konsekuensi dikaitkan sama solusi masih belum kayaknya, kalau menurut saya. Berarti redaksinya gimana Pak? Jelaskan. Nggak usah Pak, menurut saya sudah cukup. Kan ini yang ditanyakan pertanyaan apa yang kiranya muncul kalau dia sebagai manajer di situ. Ya sudah menurut saya. Gitu langsung ke pertanyaan ketiga nggih. Iya. Pak Zainal gimana Pak Zainal? Halo. Aman-aman, Pak. Aman. Saya sudah jempol. Ada benar salah Bapak. Enggak, aku kaget soalnya aku share screen. Lanjut. Ayo, ini nilai kebajikan apa? Disiplin, mandiri, sama tanggung jawab ya? Ya, Ya, disiplin, mandiri, tanggung jawab. Terus, nih, mandiri. bagaimana Anda menyikapinya? Tidak dibenarkan. Cocok. Tidak. Nggak cocok. Tidak. Ya. Tidak sesuai. Dibenarkan. Dibenarkan. Ini ya. Hukuman, Sama, betul. Udah, gini aja. hukuman cenderung Ya. pembulian itu. Anu Pak, diberi kalimat penjelas Pak. Karena akan berakibat buruk pada psikis siswa tersebut. Berakibat buruk. Karena akan berakibat dengan psikologi anak. Ini ya. Ya udah. Masuk Menjadi ranah apa? bullying. Menjadi apa Pak Ibu? Ya anak menjadi minder, pendendam, Trauma. dan jelas akan mempengaruhi Karena akan perkembangannya. berakibat dengan psikologi anak. Kita cukup itu aja nggak apa-apa. Cukup. Ya, Ya, minimal psikologi anak. contoh psikologinya apa? Gitu sebutkan, Pak. Kan banyak psikologi itu. Iya. Karena akan berakibat dengan Pendendam. Rasa malu, Trauma. trauma. Tidak percaya diri. Tidak percaya diri. karena akan berakibat dengan psikologi anak, jadi pendendam, Ya, anak menjadi jadi pendendam, penakut, terus penakut, malu, tidak suka dengan guru gini ya. Ya itu pendendam, Termasuk, Pak. pendendam, Oh, iya. tidak usah. Ya, ya. Maaf. Dan apa berarti? Dan terakhir, Ya, Pak Zainal, penutup. Tidak percaya diri, trauma, minder, Aman. minder. Tinggal 2 ya. Ini sudah diobrak ke room utama. Iya, Dan. Iya, Belum ya, Pak? sudah. Sudah, Pak. enggak apa-apa kan dilanjut besok bisa. Nanti kita back. Oke. Kita kembali ya. Ya. Ya, kita matikan dulu. Oke. Dilanjutkan nanti aja, Pak. Kalau misalkan apa namanya? Oh, hilang wongnya. Dadah.
Baik, Bapak, terima kasih. Saya coba menjawab tentang finding atau temuan yang telah saya dapatkan saat pelaksanaan diskusi tadi. Yang pertama yaitu saya mendapatkan ilmu baru, pengetahuan baru tentang cara-cara bagaimana seorang guru itu menangani kasus yang ada pada siswa yang di sini kasus tentang indisipliner, tidak berdisiplin. Cara-cara yang telah diberikan, kemudian pendapat-pendapat dari rekan-rekan tadi menjadikan ilmu baru bagi saya sebagai seorang pendidik. Begitu Bapak. Terima kasih.
Oke.
Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas kelancaran kegiatan kita pada malam hari ini. Semoga memberikan keberkahan untuk kita semua. Untuk yang beragama non-muslim bisa berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Al-Diniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana itu ya kana nasta'in. Dan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Salam.